Hey Surfers, balik lagi sama aku Ika Liva di Bincang-Bincang Cetar bersama Wave Suara Production. Hey gengs, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian selalu sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oh ya, kalian harus stay di rumah ya kan, jangan kemana-mana, tetap social distancing juga. Jaga kesehatan, terutama pola makan, pola tidur ya kan. Make sure kalau kalian tuh minum vitamin yang cukup atau jamu tradisional juga sangat dianjurkan sekali. Jadi di episode kali ini kita mau ngomongin apa? Wow, kali ini kita ngomongin topik yang sangat beda sama topik sebelum-sebelumnya. Dan guestnya ini, beliau ini satu-satunya orang yang dimana bisa membawa posisi gua, Ika Liva, ada di dalam posisi sekarang ini. Jadi tuh buat kalian yang gak percaya, yang bilangnya hoax gitu kalau hidup gue dulunya susah ya kan, masa Ika Liva dulu hidupnya susah? Ya gak percaya. Nih tanya langsung sama narasumbernya ya kan. Beliau ini siapa? Check this out aja langsung ya. Bun, perkenalan diri Bun. Ya. Ya, nama saya Suparni, janda beranak 2, ya, cewek dan cowok. Yang pertama yaitu Ika Liva itu, ya, saya bekerja yaitu sebagai guru honorer di SD Pusangka di Semarang. Tempat tinggal saya tidak jauh dari tempat saya Wiyataba. Itu perkenalan saya. Jadi beliau ini ibunda dari saya atau gua atau aku Ika Liva ya kan. Jadi gua beneran gak bohong, dulu hidup gua tuh beneran bisa dibilang jauh dari posisi sekarang. Jadi ini bukan hoax lagi, bukan cuman candaan belaka ya kan, tapi ini beneran. Ini ada narasumbernya langsung. Oh iya, kita mau ngomongin apa aja sih? Ini yang bakal jadi topik yang sangat hangat ya kan. Belum banyak orang tahu tentang guru honorer itu. Digaji berapa? Terus kenapa orang tuh masih mau menjadi guru honorer ya kan? Nah maka dari itu kita bincang-bincang aja nih sama narasumbernya langsung, sama ibunda Ika Liva tercinta. Mungkin Bunda sebelum kerja sebagai guru honorer bisa cerita sedikit tentang latar belakang. Ya, saya dulu bekerja mencari nafkah itu dari bernyanyi atau dibilang nyanyi Jawa sinden. Nah, setelah saya tahun 2009 saya cerai sama suami, saya 2010 mulai mengabdikan diri ke SD yaitu Wiyata Bakti. Untuk Wiyata Bakti tujuan saya di usia saya yang sudah ke 40 itu, saya mau mengabdikan diri saya, sedikit memberikan mungkin sedikit ilmu yang dititipkan Allah kepada saya untuk saya tular-tularkan kepada anak-anak. Tuh. Kalau boleh tahu, terus, dulu gaji ya, bukan gaji, bayaran sinden sekali manggung berapa, Bun? Kalau dulu saya sekali manggung itu ya bisa dibilang 400 sampai 500. Satu kali manggung? Ya, waktu itu sebelum tahun 2010. Terus apa yang bikin Bunda dari sinden terus pengen jadi guru wiyata yang istilahnya bayarannya itu jauh di bawah ketika nyinden dari panggung ke panggung?
itu yang memotivasi saya untuk saya menjadi guru honorer, yang pertama adalah kalau saya masih tetap bekerja jadi sinden, saya jujur aja saya untuk beribadah saya waktunya kurang, itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi sudah saya ulas, saya ingin menularkan sedikit ilmu yang dititipkan Allah ke saya untuk bisa mendidik generasi-generasi penerus supaya bisa menjadi generasi yang berkarakter baik. Itu yang memotivasi saya untuk saya menjadi mengalihkan saya atau berpindah pekerjaan saya yang tadinya ada sinden ke guru. Kalau dulu gaji sebagai guru honorer berapa, terus yang sekarang berapa, Bun? Ya, dulu gaji yang pertama kali saya jadi guru honorer itu gaji 250. Terus akhir-akhir ya 3 tahun yang lalu menjadi 550, dan baru bulan ini dinaikin 100 jadi 650. Nah, bagi saya seberapapun itu honor yang diberikan ke saya, yang penting itu berkah. terus bagaimana Bunda menghidupi 2 anak dengan gaji 250? Nah, untuk itu saya waktu sinden itu memang saya sudah menabung. Jadi planning saya dulu sebelum saya usia 40, saya berusaha menabung untuk biaya anak-anak saya nanti. Ketika saya nanti di usia 40, saya akan berpindah profesi. Jadi meskipun sebulan sedikit, saya sudah siap-siap untuk menabung untuk masa depan anak-anak saya. Tapi yang namanya tabungan itu kan bisa habis. Terus dengan gaji sekarang ini 650 dengan tabungan yang sudah menipis, bagaimana cara Bunda sebagai guru honorer memposisikan sebagai tulang punggung dan menghidupi anak? Ya, saya kalau saat ini ya nggak tahu ya, saya hanya pasrah, saya hanya bisa berdoa. Semoga dengan gaji segitu tuh nanti ada mungkin Allah memberi rezeki lain, nggak tahu tuh lewat. Ya sebetulnya kalau dibilang saya kan juga sedikit-sedikit ikut dibilang apa ya, tidak, kalau masih ada job malam minggu juga masih saya terima. Sebagai sinden. Untuk seni saya juga tidak langsung saya lepas begitu saja, tapi hanya saya kurangi yang tadinya mungkin dulu tiap hari, sekarang mungkin ya dibilang untuk tambahan itu sebulan 2 kali atau 3 kali masih saya terima, dengan catatan itu malam minggu. Tapi sebenarnya kalau misal guru honor, kenapa sih orang pengen jadi guru honorer? Kenapa nggak langsung ikut CPNS terus jadi guru? Atau ini suatu ketentuan di mana guru honorer itu istilahnya mengabdi, istilahnya kayak magang, baru nanti diangkat? Atau bagaimana untuk simulasinya, Bun? Itu kalau begini, kalau masalah kita berbicara tentang simulasi, itu kalau bagi yang masih muda, kalau untuk CPNS itu kan dibatasi umur 35 ya, 35. Tapi kalau kayak untuk itu kan mengabdinya aja udah hampir umur 40, usia 40, jadi nggak bisa kalau langsung ikut CPNS. Jadi
ya tinggal itu nanti nggak tahu kemujizatan Allah. Kalau mungkin Allah masih berkenan, mungkin ibu masih bisa diangkat jadi PNS ya. Tapi kalau untuk tujuan utama ibu tidak itu. Berarti murni pengen mendidik istilahnya generasi bangsa, bukan pengen diangkat Iya. jadi PNS. Iya. Berarti rela untuk jadi Intinya guru honorer, istilahnya pengabdian masyarakat. Insya Allah rela banget. Walaupun dengan bayaran yang dibilang tidak bakal cukup menutupi apapun. Iya, saya rela. Kok Bunda baik banget sih. Gak boleh nangis. Bun, aku pengen nangis, Bun. Sedih Sedih Nggak usah nangis. Ibu selalu berjuang buat anak-anak ibu. Mungkin ibu yang berjuang, ibu yang berkorban demi anak-anak saya. Semoga anak-anak saya ini kelak jadi anak yang sukses dunia akhirat. Itu yang selalu ibu berdoa, selalu seperti itu. Kalau untuk ibu, kalau mungkin ibu untuk takdirkan untuk berjuang, tidak apa-apa. Saya rela. Bun, tapi kan sebagai istilahnya single parent atau orang tua tunggal yang istilahnya harus merangkap sebagai bapak dan juga ibu, istilahnya tulang punggung keluarga, itu kan susah. Terus gimana cara Bunda sebagai single parent itu istilahnya tetap kuat dan mau istilahnya berkorban demi anak-anaknya? Bagaimana caranya? Mungkin biar ini bisa memotivasi para istilahnya single parent lainnya, entah bapak atau ibu yang mendengarkan radio atau podcast ini gitu. Ya, yang memotivasi saya jadi single parent biar untuk kuat ya, itu yang saya lihat itu cuma anak-anak saya. Jadi saya harus bekerja keras untuk masa depan anak-anak saya. Jangan sampai anak-anak saya mengalami kehidupan seperti saya. Begitu. Tapi kalau dibilang yang melatar belakangi perceraian, mungkin kalau Ika sendiri sudah tahu, tapi mungkin ini sebagai istilahnya contoh buat ibu-ibu di luar sana yang mungkin memiliki kasus sama, itu mungkin Bunda bisa cerita sedikit latar belakangnya bagaimana, terus bisa cerai gitu. Ya, sedikit bisa. Pada intinya begini kan, waktu itu saya kan hidup di Semarang dan suami tidak bekerja. Yang bekerja saya sendiri. Terus waktu itu saya juga jalan, mungkin ini takdir saya, kalau mungkin rezeki itu lewat saya juga nggak protes, ya udah saya terima. Tapi yang menjadikan saya semakin nggak kuat itu dia itu adalah sering main tangan dan sering itu main judi itu. Itu yang bikin keputusan Bunda kuat untuk lebih baik cerai. Iya, lebih baik saya hidup sendiri daripada punya suami yang selalu ringan tangan. Dan itu bukan sama saya saja, anak saya juga. Waktu dulu kamu pernah kan dipukul bapakmu sendiri. Teman-temanku gak percaya, Bun. Sekarang mereka itu harus yang percaya. Saya, jadi itu intinya ya seperti itu. Jadi lebih baik saya sendiri daripada saya di mana ya, punya suami tapi ya udahlah pokoknya ini seperti itu.
Berarti untuk ibu-ibu di luar sana yang istilahnya memiliki mungkin atau malah lebih buruk kasusnya seperti kasus keluarga Ika Lifa bersama sang bundanya, mungkin ibu-ibu di luar sana harus berpikir lebih lanjut tentang masa depan anak-anaknya. Kayak misal jujur aku sendiri tuh yang nyuruh bunda aku, bukan yang nyuruh ya, yang mensupport banget untuk cerai. Karena apa? Karena ketika kan gini, orang tua itu tuh adalah contoh utama dari sang anak. Kalau misal orang tuanya aja istilahnya nggak pecus untuk jadi seorang contoh atau tauladan untuk anak-anaknya, itu berarti dia tidak, istilahnya tidak pantas untuk disebut orang tua. Jadi maka dari itu kayak aku tuh support banget sama bunda, kayak lebih baik cerai. Karena aku tuh punya adik, ya kan, adik aku laki juga. Kalau misal dia dibesarkan oleh seorang bapak yang istilahnya main tangan, penjudi dan lain sebagainya, dan tidak pernah tanggung jawab kepada wanita atau istrinya atau anak-anaknya, jadi lebih baik cerai. Memang di agama manapun, ya kan, Islam, Kristen, Katolik, apapun, emang istilahnya Allah atau Tuhan itu membenci perceraian. Tapi lebih baik cerai daripada kalian harus melihat masa depan anak-anak kalian hancur. Jadi buat mungkin single parent atau ibu-ibu di luar sana, tetaplah tegar. Buat ibu-ibu sekalian atau bapak-bapak sekalian yang mungkin malah istrinya main tangan, ada juga. Jadi saya salut dengan kalian atas perjuangan kalian. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan selalu tegar dan kuat demi anak-anak kalian. Bun, aku bijaksana ya, Bun. Sedih, oi. Hey. Kenapa, Bun? Ya. Sudah. Mungkin Bunda bisa memberikan motivasi. Halo? Ada yang ini. Mungkin ya, Bunda ini, bisa memberikan motivasi. Ada yang perlu direvisi sedikit untuk tadi kamu bilang kalau sebagai orang tua tidak bisa menjadi contoh atau tauladan, itu tidak bisa disebut orang tua. Yang itu yang perlu direvisi. Apapun, meskipun sebejat apapun orang tua itu tetap orang tua. Jadi tetap dia juga sebagai orang tua. Adapun kalau dia tidak bertanggung jawab atau ya intinya tidak bertanggung jawab pada istri atau anak, itu urusannya nanti kan ada urusan sendiri. Kalau dia disebutkan tidak dibilang orang tua, tetap dibilang orang tua. Terus untuk memotivasi orang yang di luar sana, jangan gimana cara motivasi? Cara memotivasi atau memotivasi kepada para guru honorer di luar sana. Kan banyak banget guru-guru honorer yang istilahnya masih mengharapkan kepada pemerintah. Itu kebanyakan itu dari sekian banyak guru honorer itu yang punya prinsip seperti itu tuh enggak, ya mungkin baru saya, jadi enggak bisa. Karena kasusnya mereka pengen diangkat jadi PNS atau bagaimana? Iya intinya gitu. Berarti istilahnya Bunda itu pahlawan tanpa tanda jasa atau bagaimana? Enggak usah dibilang gitu. Nanti kalau gitu namanya ria nanti. Oh gitu ya, Bu. Yang penting yang niat itu, kalau niat itu yang tahu kan hanya Allah. Kita dengan Allah. Tapi balik berbicara kepada orang tua yang tidak, istilahnya tidak seharusnya, soalnya yang Ika Lifa maksud itu ada beberapa orang tua yang seharusnya tidak jadi orang tua. Kayak seharusnya mereka jangan menjadi orang tua karena mereka tidak bisa memberikan contoh yang baik.
Ya kan itu seharusnya. Kan bukan seharusnya. Kayak misal harusnya bapak itu tidak pantas atau tidak layak menjadi seorang bapak. Karena sosok seorang bapak itu kamu mau itu namanya juga bapakmu, ya mau nggak mau kamu harus mau mengakui. Diakui tapi seharusnya bapak itu tidak menjadi bapak. Karena seorang bapak itu kan definisi bapak kan seorang, istilahnya seseorang yang dimana memiliki kewajiban menafkahi keluarga termasuk anak istri, menyayangi, memberikan cinta dan kasih sayang, itu definisi dari bapak. Tapi ketika seluruh definisi itu tidak terpenuhi, berarti kan seharusnya tidak disebut bapak karena tidak layak. Ibarat produk gagal. Tergantung orang masing-masing. Ibarat produk itu gagal. Layak atau tidak itu kan tergantung orang masing-masing. Kalau mungkin ya di luar sana ada yang senasib seperti saya, tapi dia mungkin pemikirannya tidak seperti ibu. Kan ya namanya kan dia bilang layak juga kan. Tapi ketika berbicara tentang definisi seorang bapak, sepertinya definisi sebagai orang tua aja. Semua orang pasti setuju ketika orang tua itu apa sih? Orang tua itu yaitu sebagai istilahnya memberikan contoh yang baik, memberikan kasih sayang, itu kan kewajiban orang tua. Tapi ketika kewajiban itu tidak dilaksanakan, berarti istilahnya produk gagal kan, karena ada beberapa poin yang tidak terpenuhi. Jadi seharusnya tidak menjadi. Tapi kan tetap orang tua. Kenapa mereka harus membuat anak? Lu kok bikin anak kan? Kalau masalah itu ya jangan tanya bikin anak. Kenapa harus bikin anak? Ya anak bisa. Kok bikin anak gitu loh, kalau misal tidak bisa melakukan kewajiban sebagai orang tua. Malah kasihan anak itu. Di luar sana itu banyak yang mungkin kasus seperti itu banyak. Tapi cara berpikirnya kan berbeda. Ada yang mungkin nggak tahu ya. Kalau saya pribadi itu kan yang saya utamakan itu masa depan anak. Ketika seorang bapak yang selalu menghalang-halangi untuk anak untuk meraih cita-citanya, tapi dia kok selalu menghalang-halangi, nggak setuju, maunya itu sekolah ya udah sekolah, yang penting sekolah, toh nanti kalau anak perempuan mau kemana. Nah itu memang dari dulu ibu ya nggak cocok. Pemikiran seperti itu tuh saya ibu tidak cocok. Jadi makanya ketika bapakmu seperti itu, dan saya selalu bilang, selalu saya ingatkan, nggak usah menghalang-halangi. Kalau nggak mau menafkahi atau membiayai, nggak masalah. Yang penting hanya doa saja. Dan itu pun doa pun dia juga nggak mau, malah selalu bikin ricuh terus. Ya sudah, itu yang menjadi keputusan saya untuk beralih pindah status. Bunda keren ya. Ora keren. Tapi pernah nggak sih Bunda merasa sangat down karena mungkin dihina atau dikucilkan sebagai status janda? Itu sangat waktu itu. Terus yang dilakukan untuk istilahnya bangkit kembali, ini untuk memotivasi para janda-janda lainnya. Kalau itu masalah itu jadi janda itu sudah harus, ya itu resikonya, telinganya harus ditutup atau ibaratnya kuping budek mata merem, karena semua hinaan itu pasti. Terus yang membuat saya tetap tegar, biarkan dia ngomong, ibaratnya adi mengonggong kafilah tetap berlalu. Yang penting saya bekerja dengan niat cari rezeki yang halal buat masa depan anak-anak saya. Dan saya tidak mau mengganggu orang, nggak mau
istilahnya ya itu mengganggu orang. Mengganggu orang dalam arti seperti Ya seperti ya maksudnya itu apa ya, intinya kalau apa ya, aku dalam arti nggak mau apa ya, bingung aku. Bingung aku. loh. Ya intinya saya nggak mau ngerusui rumah tangganya orang, nggak mau ikut campur urusan orang lain. Yang penting saya niatnya saya bekerja ya bekerja. Berarti bodoh amat dengan orang lain, yang penting ngurusin kehidupan pribadi gimana. Ya, yang penting saya tidak merugikan orang lain. Mungkin buat ibu-ibu yang lain yang single parent atau bapak-bapak lainnya yang juga single parent, mungkin dengan mendengarkan podcast hari ini bisa menambahkan istilahnya motivasi untuk anak-anak yang kalian cintai di luar sana. Tetap semangat, nggak boleh nyerah. Kehidupan masih panjang Ya. Ini belum berakhir. Ini masih ada tahap-tahap selanjutnya. Nggak segampang itu, Bambang. Bun, tapi tuh orang nggak percaya, Bun. Nah, misalnya dulu kita susah makan, orang itu nggak ada yang percaya sama ketika misal anak tercinta Bunda ini ditanyain dulu kehidupan gimana ketika dulu istilahnya masih ngontrak di kos-kosan atau bahkan tinggal di gudang atau istilahnya sempet nggak punya makanan dan lain sebagainya, cuman punya air putih doang. Pokoknya yang istilahnya hidup-hidup susah itu mereka tuh tidak percaya. Coba kayak istilahnya sebenarnya gimana ya dibilang ya, Ika sendiri tuh juga istilahnya nggak percaya dengan semua apa ya lika-liku hidup ini. Kayak ketika dilihat istilahnya 15 tahun sebelumnya atau 10 tahun sebelumnya, Ika nggak pernah berpikir kalau Ika ini ada di posisi saat ini. Mungkin itu salah satu kenapa orang nggak percaya. Tapi dengan adanya istilahnya motivasi dari Bunda, dan jujur Bunda ini satu-satunya orang yang memotivasi supaya Ika itu bisa di tahap sekarang ini juga, karena misi Ika dari dulu kan ingin mengubah ekonomi keluarga, mengubah istilahnya posisi biar nggak dihina karena miskin, biar nggak dihina karena nggak punya apa-apa, biar nggak dihina karena sosok janda dan anak janda yang dicap jelek oleh masyarakat, biar juga istilahnya apa ya membangun keluarga yang harmonis dan lain sebagainya, dan terutama untuk masa depan adik, supaya adik bisa supaya adik juga punya pendidikan yang tinggi untuk masa depan dia sendiri. Nah, balik ke pertanyaannya, kira-kira yang bikin posisi dulu miskin banget sekarang bisa istilahnya di posisi sudah baik, di posisi sekarang ini, kira-kira apa sih Bun yang Bunda dulu lakukan? Kok kita sekarang bisa seperti ini, Bun? Ya, yang saya lakukan hanya berdoa sih. Masa cuma berdoa doang? Nggak ada usaha, Bun? Berdoa ya, usaha sudah karena waktu itu kita pernah sudah mengalami hidup seperti itu kan, itu ya itu kan sudah berusaha dari mungkin ibu karena sering bernyanyi itu kan, saya selalu menyisihkan uang itu untuk ke depan anak-anak saya biar bisa sekolah, anak saya bisa menuntut ilmu, biar hidupnya nggak seperti saya.
Jadi bagi Bunda itu yang paling utama bukanlah kekayaan materialistis tapi pendidikan. Ya, itu yang saya utamakan. Berarti Bunda nggak peduli mau miskin, mau hidup susah, yang penting anak-anaknya sekolah. Iya. Waktu itu kalau saya itu dapat uang, kalau sudah cukup buat makan anak-anak dan yaitu mencukupi kebutuhan itu pasti langsung saya sisihkan buat jadi separuh penghasilan ibu. Cukup nggak cukup untuk kebutuhan harus cukup, yang separuh buat saya sisihkan buat langsung buat masa depan anak-anak saya. Mungkin Bunda ada pesan untuk yang lain? Kalau ibu sendiri nggak ada pesan, karena mungkin di luar sana meskipun ya mungkin mereka itu senasib dengan saya, tapi mungkin untuk cara berpikirnya nggak sama. Jadi ibu nggak berani pesan apa-apa. Saya bilang gini, saya hanya bercerita tentang diri saya sendiri. Jadi untuk berpesan untuk orang-orang yang di luar sana itu nggak berani. Mungkin cara berpikirnya kan berbeda. Dan nggak banyak juga sih. Sedangkan keluarga ibu sendiri saja nggak ada yang pemikirannya mungkin sama ibu seperti ibu. Mungkin kalau saudara-saudara itu kan mungkin lebih dibilang punya ya, tapi untuk mencarikan pendidikan anak kan nggak seberani kayak ibu. Kalau ibu itu ibaratnya bondo nekat, meskipun nggak punya apa-apa nggak apa-apa, yang penting anak harus sekolah yang tinggi. Jadi pendidikan adalah hal yang sangat utama. Iya. Yaitu pesannya berarti. berarti itu pesannya. Tapi kan nggak berani. Berarti itu amanah dan pesannya, pendidikan itu sangat penting. Lain di luar sana, ngapain gitu? Ya itu balik lagi kan istilahnya orang sudah memberikan amanah, mau diterima masyarakat mau enggak, yang penting kita sudah menyuarakan pendapat. Mau diterima ya alhamdulillah, enggak ya udah. Namanya juga manusia. Mau diterima ya udah, enggak ya enggak masalah. Sah-sah ae. Di masalah sekarang kan takut juga ya di sosial media itu. Sekarang kalau ngomong nggak benar sedikit nanti jadi masalah dulu. Yang paling penting kan tidak menyinggung salah satu pihak. Kalau sudah berusaha netral, tidak menyinggung, dan isi pesan kontennya positif, tidak kontroversial, tidak masalah. Karena manusia kan memiliki hak suara untuk mengutarakan pendapat dan opini. Ya, jadi ya itu pada dasarnya atau intinya ya ibu itu yang diutamakan adalah pendidikan anak-anaknya. Meskipun ibu sendiri kehidupannya montang-manting susah nggak masalah, yang penting anak-anak ibu harus bersekolah dan berpendidikan yang tinggi, itu maunya ibu seperti itu. Betul. Setuju banget. Aku juga berpikiran sama, Bun. Wah, kita sama. Emang kamu anak tuh? Anak pungut kali. Mungkin aku anak adopsi atau anak pungut. Anak wewe. Mungkin itu dulu ya, bisa nanti disambung lain waktu. Makasih banget Bun sudah meluangkan waktu dan memotivasi teman-teman sekalian, para orang tua dan mungkin
buat anak-anak yang istilahnya menjadi korban perceraian orang tua, kalian tetap semangat karena kalian itu nggak sendirian. Tenang, kalian nggak sendirian, masih ada korban-korban lainnya. Tapi bedanya apa? Kita harus selalu semangat, jangan pernah down karena orang tua kita cerai. Karena kalian harus tahu satu hal, orang tua kalian walaupun mau cerai mau apa, orang tua tetap orang tua dan mereka akan sayang selalu sama kalian. Dibilang apa coba? Nggak ada yang namanya ibu tega sama anak sendiri ya kan. Ibarat kayak macan aja nggak makan anak sendiri gitu loh. Jadi kasih sayang orang tua nggak akan selalu hilang. Jadi kalian nggak boleh menyerah, nggak boleh sedih walaupun orang tua kalian cerai. Nggak apa-apa, tetap semangat ya kan. Sekolah yang pinter dan siapa tahu kalian bisa jadi anak yang sukses dan selalu membantu orang tua kalian. Ya kan gengs, ya kan gengs. Bener kan gue? Tumben ya, bijaksana. Tumben. Makasih ya Bun sudah meluangkan waktunya. Ya sama-sama. Ditutup call-nya ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Jadi itu dia gengs di episode kali ini. Makasih banget sudah mendengarkan percakapan antara anak dan ibu. Personal banget gak sih? Ya, memang personal banget. Jangan lupa untuk selalu klik like, share, dan subscribe. Dan semoga di episode kali ini sangat memotivasi kalian semua ya kan. Ingat, kalian gak pernah sendiri. Kalian punya kita-kita semua ya kan, sebagai salah satu korban perceraian. Tapi gak apa-apa, jangan pantang semangat ya kan. Harus tetap semangat demi kalian sendiri, demi orang tua kalian sendiri ya kan. Gak apa-apa, mungkin mereka sudah ditakdirkan untuk begitu, tapi yang namanya orang tua tetap orang tua ya kan. Sip lah pokoknya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang lain. Oke? See you guys in the next episode. Bye bye.